Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi terkait identifikasi beberapa persoalan yang timbul sebagai akibat perbedaan kesempatan bersuara maupun gaya komunikasi pada laki-laki ataupun perempuan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dimas Fajar Handaru Wirastono dengan NIM F1C023144 yang akan memandu presentasi pada malam hari ini. Saya Nazwa Olivia Anwar dengan NIM F1C023098. Saya Akbar Setiawan Balung Urmana dengan NIM F1C023148. Saya Ardi Irianto Nur Cahyo dengan NIM F1C023154. Saya Niasala Nur Cahyani dengan NIM F1C023008. Baik, terima kasih teman-teman karena sudah berkenalan. Selanjutnya kita akan langsung memasuki materinya. Silakan. Baik, jadi mengenai perbedaan kesempatan berbicara, karena di masyarakat kita ini masih menganut budaya patriarki, menganggap laki-laki lebih superior dibandingkan wanita. Hal ini turut berpengaruh kepada kesempatan berbicara perempuan, karena perempuan ini dituntut untuk selalu patuh dan setuju pada laki-laki. Kemudian mengenai gaya komunikasi, perempuan lebih memperhatikan perasaan, membuat perempuan terkadang sulit atau segan untuk menyampaikan apa yang dia pikirkan. Sedangkan laki-laki lebih straight to the point yang membuat gaya bahasa laki-laki itu tidak bertele-tele. Perbedaan yang kontras ini terkadang menimbulkan masalah ketika seorang laki-laki ataupun perempuan ingin berbicara kepada lawan jenisnya. Jadi, perbedaan gaya komunikasi ini dapat menghambat penyampaian informasi jika tidak adanya toleransi dari kedua pihak. Next. Yang pertama, rumusan masalah tentang kesenjangan upah. Kesenjangan upah adalah perbedaan pendapatan antara laki-laki dan perempuan di lingkungan pekerjaan, dan ini menjadi masalah yang signifikan. Di Indonesia, perempuan rata-rata menerima 80% dari upah laki-laki untuk pekerjaan yang sama, dan kesenjangan ini semakin besar pada posisi yang lebih tinggi. Salah satu faktor yang menyebabkan kesenjangan upah ini sendiri adalah diskriminasi gender, dan dengan kasus kesenjangan upah ini terdapat dampak yang dihasilkan. Dampaknya yaitu mencakup kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan penghambatan pertumbuhan ekonomi. Oke, untuk masalah yang kedua adalah pelecehan seksual. Ketika perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara atau menyuarakan pendapat mereka, mereka menjadi lebih rentan terhadap pelecehan seksual karena pelaku merasa lebih berkuasa dan kurang khawatir akan konsekuensi. Ketidakmampuan atau tidak keberanian perempuan untuk berbicara tentang pelecehan yang mereka alami juga memperkuat siklus ini. Karena kurangnya laporan dan penegakan hukum membuat pelaku tidak jera. Budaya diam disebabkan oleh ketidaksetaraan hak bicara juga dapat membuat perempuan merasa tidak didukung dan terisolasi, yang kemudian akan memperburuk trauma yang mereka alami. Mungkin contohnya adalah ketika seorang karyawan wanita mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh rekan kerja laki-laki, namun ketika ia melapor, wanita tersebut merasa tidak didengar dan merasa terisolasi karena manajemen yang ia lapor itu adalah didominasi oleh laki-laki. Jadi perempuan tersebut merasa kekurangan dukungan dan kesempatan untuk berbicara. Baik, selanjutnya masalah yang timbul adalah stereotip gender. Stereotip gender adalah keyakinan yang dipegang secara umum tentang sifat dan perilaku khas laki-laki dan perempuan. Keyakinan ini seringkali bersifat kaku, tidak akurat, dan didasarkan pada konstruksi sosial maupun budaya, bukan pada perbedaan biologis. Stereotip gender ini sangat amat mempengaruhi perbedaan kesempatan bersuara antara perempuan dan laki-laki, terutama dalam hal mengekspresikan diri. Salah satu contohnya adalah ketika seorang laki-laki melontarkan kata kasar pada saat berinteraksi maupun itu sedang bercanda, itu dinilai wajar-wajar saja karena dianggap sesuai dengan sifat yang maskulin dan tegas. Tetapi ketika perempuan yang melakukan hal yang sama, akan muncul opini-opini negatif terhadap dirinya, bahkan sampai dicap sebagai perempuan yang tidak beradab. Hal ini sangat berdampak bagi dua kepribadian tersebut, laki-laki maupun perempuan, yaitu stereotip tentang apa yang seharusnya dilakukan laki-laki dan perempuan dapat membatasi pilihan mereka dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan pribadi. Stereotip gender juga dapat memicu diskriminasi dan ketidakadilan terhadap individu.
individu maupun kelompok tertentu. Baik, yang selanjutnya adalah representasi gender dalam politik. Jadi karena isu mengenai kesetaraan gender di politik ini luas, saya hanya akan berfokus mengenai kesempatan bersuara perempuan di politik. Jadi pada tahun sebelumnya sampai tahun 2019 itu angka perempuan di parlemen itu mencapai 20,98%. Dan di tahun 2024 ini berhasil mencapai angka 30%. Sayangnya angka yang 30% ini tidak dapat merepresentasikan suara perempuan karena tidak dapat melahirkannya undang-undang ramah gender atau kebijakan ramah gender. Jadi, walaupun perempuan ini di parlemen memiliki presentasi yang cukup tinggi ini 30%, tetapi hal ini belum menjamin adanya kebijakan mengenai ramah gender. Hal ini semakin diperkuat dengan temuan adanya 62 aturan diskriminatif berbusana di Indonesia pada tahun 2009. Nah, jumlah yang keterlibatan 30% ini diyakini karena perempuan ini dianggap tidak kompeten dalam memimpin dan perwakilannya menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan. Next. Oke, selanjutnya ada tingkat kepercayaan wanita itu lebih rendah. Tingkat kepercayaan wanita lebih rendah dari laki-laki itu dilihat dari sekitar usia 9-12 tahun, yang dimana hal ini menunjukkan atau membuktikan bahwa kepercayaan diri perempuan dan laki-laki, baik di usia anak-anak maupun di usia dewasa, itu sudah bekerja, yang sudah bekerja itu tidak bersifat biologis atau tidak bersifat alami, yang dimana dalam mengenai suatu perbedaan tugas atau pekerjaan antara perempuan dan laki-laki, berarti yang harus disalahkan adalah suatu kultur yang ada dalam lingkungan kita. Secara tidak langsung, selama ini masyarakat itu masih membentuk suatu pola pemikiran agar anak perempuan itu selalu berada di rumah dan tidak diperbolehkan untuk melakukan banyak kegiatan yang melibatkan fisik saat belajar ataupun bermain, sehingga kesempatan atau kepercayaan diri seorang perempuan ini cenderung lebih rendah dibanding laki-laki karena suatu faktor dari lingkungan tersebut. Bisa dilihat dengan contoh seorang perempuan yang dimana menunjukkan bagaimana suatu lingkungan kerja mereka ini didominasi oleh budaya maskulin dapat mempengaruhi suatu kepercayaan diri perempuan. Meskipun tidak ada perbedaan biologis yang mendasari kemampuan antara perempuan dan laki-laki, kultur perusahaan yang tidak inklusif ini menciptakan suatu hambatan bagi perempuan untuk maju. Pertemuan di tempat yang tidak ramah bagi perempuan dan kurangnya pengakuan terhadap ide-ide mereka ini cenderung membuat mereka itu seperti merasa kurang percaya diri. Dan mungkin bisa langsung lanjut saja ke solusi. Solusi yang dapat diterapkan dalam masalah kesenjangan upah yaitu transparansi upah, seperti informasi terkait upah tersedia untuk semua karyawan. Untuk pelecehan seksual, solusi yang dapat ditawarkan pada masalah pelecehan seksual yang disebabkan ketidaksetaraan kesempatan bicara laki-laki dan perempuan dengan meningkatkan kesadaran dan menggunakan bahasa yang non-diskriminatif dalam lingkungan masyarakat. Untuk solusi terkait stereotip gender, seni berbicara memiliki peran penting dalam melawan stereotip gender, menggunakan argumen yang logis dan didukung oleh data serta fakta. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjukkan contoh nyata tentang bagaimana stereotip gender telah berdampak negatif pada individu dan masyarakat. Melalui retorika yang efektif, kita dapat menentang stereotip yang ada, mendorong perubahan cara berpikir dan perilaku. Next, untuk masalah solusi mengenai kesetaraan gender dalam politik ini memberikan pemahaman terkait pentingnya pendidikan politik bagi perempuan, karena dengan ini akan meningkatkan pemahaman terhadap hak asasi manusia, perempuan, dan anak, serta menumbuhkan kepekaan dan kesadaran serta komitmen dalam menegakkan keadilan gender. Next. Oke, jadi untuk solusi yang terakhir terkait tingkat kepercayaan diri wanita lebih rendah daripada laki-laki, yaitu dengan memberdayakan anak-anak sejak dini dari orang tua dan lingkungan dalam memberikan suatu kesempatan pada gender manapun, di mana tidak membeda-bedakan antara laki-laki maupun perempuan. Baik, terima kasih teman-teman atas materi yang sudah disampaikan. Untuk presentasi dari kelompok 7 pada malam hari ini, saya akhiri.
lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.